Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Iqbal Ramdhani, NIM H44190070. Dan rekan saya, Fadia Irenisa, NIM H44190015, dan juga saya Cici Wahyuni, NIM H44190075. yang akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami dari mata kuliah Ekonomi Produksi kelas paralel 3 kelompok 4. Tugas akhir kami yaitu berjudul Analisis Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Potong di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Baik, bagian pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Hampir setiap harinya permintaan pasar akan daging ayam sangatlah tinggi dan selalu stabil. Maka dari itu, bisnis ternak ayam potong bisa dibilang cukup menjanjikan. Berdasarkan data dari Animals Deserve Absolute Protection Today and Tomorrow Organization, menunjukkan bahwa ayam merupakan hewan kedua yang paling banyak dikonsumsi setelah hewan laut. Dalam menjalankan usaha ternak ayam potong lebih cepat mendandakan hasil daripada ternak unggas lainnya. Hal tersebut disebabkan pemeliharaan ayam potong relatif cepat, yaitu selama 4 hingga 5 minggu dengan bobot ayam rata-rata 1,4 kg per ekor, dan dapat segera untuk dipanen. Oleh sebab itu, dengan waktu pemeliharaan yang singkat, maka perputaran modal dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat 3 tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran umum usaha ayam potong yang meliputi profil usaha, skala usaha, dan input-output. Yang kedua, untuk menganalisis penerimaan, biaya, dan pendapatan usaha ayam potong. Dan yang ketiga, untuk menganalisis kelayakan usaha ayam potong dengan metode rasio RC atau Revenue Cost Ratio. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis pendapatan. Menurut Barokah et al. 2016, analisis pendapatan merupakan cara yang digunakan untuk menghitung pendapatan usaha dengan cara mengurangkan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan, di mana pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya, sedangkan penerimaan adalah hasil kali antara jumlah produksi dengan harga jual. Jadi, total biaya usaha adalah hasil penjumlahan total biaya tetap dengan total biaya variabel. Untuk pendapatan usaha itu sendiri dapat dihitung dengan rumus PD sama dengan TR min TC, di mana PD merupakan pendapatan usaha, TR merupakan total penerimaan usaha, dan TC merupakan total biaya usaha dihitung rupiah per ekor. Selanjutnya yaitu efisiensi ekonomi. Menurut Marhasan 2005, efisiensi merupakan tercapainya output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Sedangkan efisiensi ekonomi bisa dicari dengan cara mengalihkan seluruh efisiensi teknis dengan efisiensi harga dari semua faktor input yang digunakan. Yang terakhir yaitu kelayakan usaha. Nilai RC ratio atau tingkat efisiensi merupakan suatu kriteria untuk menentukan kelayakan suatu usaha. Rahim dan Hasuti 2007, nilai RC ratio dapat dikategorikan menjadi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, RC ratio lebih dari 0 menandakan bahwa usaha ayam potong tersebut efisien dan layak untuk diteruskan. RC ratio kurang dari 1 menandakan bahwa usaha ayam potong tersebut tidak efisien dan tidak layak untuk diteruskan. Yang ketiga yaitu RC ratio sama dengan 1, menandakan bahwa usaha ayam potong tersebut dalam kondisi impas. selanjutnya adalah gambaran umum usaha peternakan ayam potong dengan profil nama pemilik adalah Bapak Ahmad Syahroni, berjenis kelamin laki-laki, berusia 26 tahun dan berpendidikan terakhir adalah D3. Lalu beliau memiliki luasan lahan dan juga kandang dengan luas lahan adalah 150 meter persegi, atau jika diubah menjadi hektar yaitu 0,015 hektar, dan luas kandang yaitu 80 meter persegi, atau jika diubah menjadi 0,008 hektar. Adapun rincian aktivitas produksi yang dilakukan oleh para karyawan adalah pertama memotong ayam, lalu ada karyawan membersihkan ayam, membersihkan kandang, lalu ada pula memberi pakan ayam, memberi vitamin ayam, dan juga menjaga kandang ayam.
Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai analisis pendapatan usaha peternakan ayam potong. Yang pertama yaitu penggunaan faktor-faktor produksi operasional pada peternakan ayam potong. Yang kita lihat ada 6 indikator. Yang pertama yaitu lahan, yang kedua yaitu tenaga kerja yang dibagi menjadi dalam keluarga dan luar keluarga. Selanjutnya ada pakan ayam, vaksin ayam, vitamin sumox ayam, dan alat suntik vaksin. Untuk selanjutnya ada nilai penyusutan pada usaha ayam potong Bapak Syahroni, yaitu ada kandang, mesin, dan alat transportasi. Lalu ada analisis pendapatan yang selanjutnya, yaitu pendapatan usaha tani, yaitu penerimaan, biaya tunai, biaya non-tunai, biaya total, pendapatan atas biaya tunai, pendapatan atas biaya total, RC atas biaya tunai, dan RC atas biaya total, yang bisa dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya adalah unsur-unsur penerimaan usaha peternakan ayam potong. Dari usaha tani milik Bapak Syahroni dapat menjual 3.000 ekor ayam setiap harinya dengan harga per ekornya yaitu Rp32.000. Bila kita ubah ke dalam tahun, maka total ayam potong yang dapat dijual oleh Bapak Syahroni dalam setahun yaitu sekitar 1.080.000 ekor ayam. Adapun unsur-unsur biaya usaha peternakan ayam potong, yaitu terdapat biaya faktor-faktor produksi, antara lain adalah lahan, tenaga kerja, baik dalam keluarga maupun luar keluarga, pakan ayam, vaksin ayam, vitamin sumox ayam, dan alat suntik vaksin. Lalu selain faktor produksi, ada pula biaya penyusutan usaha tani, antara lain adalah kandang, mesin, dan juga alat transportasi. Dikarenakan lahan yang digunakan adalah lahan milik pribadi, maka tidak terdapat biaya sewa lahan. Lalu, untuk usaha tani potong milik Bapak Syahroni ini memiliki biaya pajak, biaya listrik, biaya bahan kemasan, dan juga biaya pengangkutan. Lalu, perhitungan pendapatan usaha peternakan ayam potong. Pendapatan atas biaya tunai yang didapat adalah sebesar Rp34.256.178.000 dan pendapatan atas biaya total adalah sebesar Rp34.127.150.221 sehingga dapat kita katakan bahwa Bapak Syahroni terbilang sangat untung jika kita lihat dari pendapatan usaha taninya. Selanjutnya adalah perhitungan RC rasio. RC biaya tunai sebesar 113,8 dan RC biaya total sebesar 79,8. Karena RC biaya tunai dan juga lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ayam potong Bapak Syahroni mengalami keuntungan yang sangat besar dan tentu saja layak untuk dilanjutkan. Kemudian di sini terdapat bagian kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada usaha peternakan ayam potong milik Bapak Ahmad Syahroni yang bertempat di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa total biaya tunai sebesar Rp303.822.000 dan total biaya non tunai sebesar Rp129.027.779 setiap tahunnya. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp34.256.178.000 untuk pendapatan biaya tunai dan Rp34.127.150.221 untuk biaya total dari penjumlahan biaya tunai dan non-tunai. Kemudian usaha peternakan ayam potong milik Bapak Ahmad Syahroni ini sangat layak untuk diusahakan. Dapat diketahui dari besaran nilai RC rasio yang diperoleh melalui hasil uji kelayakan lebih dari 1, di mana besaran RC biaya tunai adalah 113,8 dan RC biaya total adalah 79,8. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ayam potong Bapak Syahroni mengalami keuntungan yang sangat besar. Usaha peternakan ayam potong milik Bapak Syahroni menghasilkan keuntungan yang sangat besar di setiap tahunnya. Maka dari itu, saran dari kami, usaha ini
dapat melakukan alokasian hasil keuntungan untuk memperbesar skala usaha saat ini, maupun pengalokasiannya sebagai modal awal untuk membuka usaha peternakan ayam potong di wilayah lain. Pengalokasian ini sebagai bentuk pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperoleh keuntungan yang lebih besar dan menambah lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun tugas akhir untuk mata kuliah ekonomi produksi ini. Dan berikut merupakan lampiran yang berisikan hasil dari wawancara langsung di usaha ayam potong Bapak Syaroni di Kabupaten Bekasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.